Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita ketahui yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang itu, sekarang ini adalah pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Jadi setiap akhir zaman, setiap zaman itu akan ada terus pewaris-pewaris Rasulullah SAW, pewaris Nur Muhammad yang akan memimpin di muka bumi itu sebagai khalifah Allah, khalifatullah. Maka alam semesta ini beserta isinya ini itu daripada Nur Muhammad. Itu adalah kekasih Allah, itu adalah sifat Allah. Tajalli itulah ketika sudah tidak ada hijab, itulah tajalli secara sempurna kepada pewaris Rasulullah. Maka kalau bukan karena Nur Muhammad, kalau bukan karena sifatnya sendiri, maka Allah Ta'ala tidak akan ciptakan yang namanya makhluk-makhluk alam semesta itu. Maka sebelum kita masuk ke dalam lagi, kita akan membahas tentang Nur Muhammad dengan diri Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus tahu dulu pembagiannya dulu, kedudukannya dulu, ini secara syariat ya, secara syariat dan hakikat. Maka itulah pewaris Rasulullah yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini. Artinya di setiap zaman ada. Yang menjadi pertanyaannya, apa itu Nur Muhammad? Dan apa hubungannya dengan diri Nabi kita Muhammad SAW? Apa hubungannya dengan seluruh manusia dan seluruh alam? Maka dalam rangkap hakikat Nur Muhammad tuh, hakikat Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad memang secara ini berbeda, secara syariatnya, secara kenyataan berbeda. Sementara Nabi Muhammad SAW itu adalah anak daripada Sayyidina Abdullah, anak daripada Siti Aminah, Sayyidah Siti Aminah. Sementara hakikat Nur Muhammad ini adalah ruh kerasulan atau ruh yang tunggal, ruh yang terpuji. Hakikat Nur Muhammad itu ada dalam diri tiap-tiap segala manusia dan segala jin dan segala hewan. Begitu juga para nabi, para rasul, begitu juga Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW. Sebenarnya Nur Muhammad itu hanya ada satu, namun ada di dalam setiap diri manusia, di setiap diri alam semesta dan segalanya, meliputi. Memang kalau kita mengkajinya ini dengan pikiran-pikiran kita, perasaan kita, bingung kita. Karena mengkaji ilmu ketuhanan itu tidak bisa dijangkau dengan pikiran-pikiran manusia yang pikiran-pikiran yang ini, jasmania, ruhania. Jadi sedangkan ilmu ketuhanan itu memang dimensi robbaniyah, dimensi yang tidak terbatas. Nah, lantas apa hubungannya Nur Muhammad dengan diri Nabi kita Muhammad SAW? Maka diri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, batiniyahnya beliau, ruhaniyahnya beliau telah wusul ilallah, liqo kepada Allah. Kemudian lebur, sukmanya lebur, jiwanya beliau lebur kepada Nur Muhammad, wilayah Nur Muhammad. Sedangkan pada diri kita manusia biasa, batiniyah sukma kita ini, pikiran perasaan kita itu masih putus karena masih terselimuti nafsu, ego, atau hijab-hijab yang tebal. Kita tahu hakikat Nur Muhammad, tapi prakteknya mana? Sementara Nabi Muhammad SAW kita itu adalah wujud sempurna Nur Muhammad. Tajalli sempurna Nur Muhammad adalah Nabi kita Muhammad SAW. Maka semua nabi-nabi juga adalah wadah, wujud-wujud lahiriah yang akan dimasuki ruh kerasulan atau Nur Muhammad itu tadi. Semuanya ya Nur Muhammad itu ya tidak lain. Semuanya tajallinya Nur Muhammad, semuanya sendiri alam semesta tajallinya. Tapi yang connect itu, yang connect hanya sedikit. Hanya manusia pilihan Allah sebagai khalifah Allah, sebagai tangan dan kaki Allah. Bukan tangan ini, kaki ini enggak, kiasan. Sebagai khalifah, utusan pewaris Rasulullah, pewaris Allah, sedikit. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak-akhlak manusia. Itu dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Maka itulah sejatinya diutusnya Nabi kita Muhammad SAW sebenarnya itu adalah apa? Untuk mengembalikan manusia, insan itu kepada fitrah dasarnya. Mengembalikan manusia itu agar bisa wusul ataupun lebur kembali kepada Nur Muhammad itu tadi. Karena diutusnya Nabi Muhammad SAW agar wali-wali Allah yang menjadi pewaris Rasulullah itu bisa menjadi wadah atau wujud lahiriah seperti diri Nabi Muhammad yang bisa tersambung atau lebur kembali dengan Nur Muhammad. Maka agar kita sekalian bisa menjadi melebur kepada Nur Muhammad, connect dengan Nur Muhammad, kepada ruh yang terpuji atau insan kamil, insan sempurna itu, Nur Muhammad itu, dengan cara mujahadah, dengan cara bersungguh-sungguh, dengan cara bersolawat, dengan cara apa saja, tapi semua hakikatnya dengan rahmat Allah. Karena hanya Nur Muhammad ini, hanya ruh kerasulan ini, hanya insan kamil ini, hanya Rasulullah sendiri, hanya Nur Muhammad itu sendiri hakikatnya yang mengenal Allah, yang mengenal Tuhan, yang naik saksi kepada Allah itu Nur Muhammad, bukan kita. Salah persepsi kita kebanyakan orang-orang, seakan-akan ingin mengikuti wujud lahiriah Nabi Muhammad SAW saja. Itu bagus, itu memang sunnah, tapi jangan hanya itu. Jangan hanya wujud-wujud lahiriah saja. Padahal tujuan hakikatnya yang sebenarnya juga Nabi SAW itu untuk menjadikanmu seorang Muhammad. Secara hakikatnya seorang Muhammad. Jadilah Muhammad secara hakikatnya supaya jadi manusia yang terpuji akhlaknya. Itulah hakikat yang sungguhnya. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk mengenalkan manusia kepada Nur Muhammad, untuk melebur kepada Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad itulah yang naik saksi. Nur Muhammad itu adalah tajalli Allah, insan kamil, sifat Allah. Maka itulah diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk menjadi uswatun hasanah, untuk bisa diikuti, untuk menjadi pemimpin langit dan bumi pada setiap zamannya. Begitupun dengan seorang diri manusia-manusia yang pewaris Rasulullah yang akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada zaman sekarang ini sampai akhir zaman. Yang kemunculannya pada zaman sekarang ini adalah khalifah-khalifah Allah. Karena pada diri seseorang pewaris Rasulullah tadi itu yang akan menjadi khalifah tadi itu pasti akan menjadi wadah atau wujud-wujud lahiriah yang tempat tajalli sempurna daripada Nur Muhammad tadi. Jadi kita mungkin tidak bisa lagi melihat Nabi Muhammad SAW karena beliau telah berpulang ke rahmatullah, ke hadur Allah. Namun kita bisa bertemu dengan Muhammad yang lain secara hakikatnya, yang itu manusia-manusia pilihan-pilihan Allah pada setiap zamannya, bahkan pada diri kita masing-masing. Memang semua Nur Muhammad, semua ada, semua tiada lain daripada Nur Muhammad. Tapi untuk connect-nya itu kita masih di kesadaran Adam. Meskipun kita tahu Nur Muhammad untuk ini, Nur Muhammad ini, Nur Allah begini, Rabbul Izzati begini, tahu, kita paham, tapi meleburnya kapan? Tapi ketika orang begini, kita pandangannya bukan ke Nur Muhammad. Kita belum melebur ke Nur Muhammad, belum memiliki sifat-sifat seperti Rasulullah, sifat-sifat yang terpuji dan sebagainya, masih jauh. Nah, kita ini kan masih belajar. Yang penting kita teorinya tahu dulu, paham dulu, baru prakteknya sambil amalia. Nah, karena Nur Muhammad inilah yang bersahadat, bukan hanya dikata, bukan hanya dipaham. Karena itulah cahaya-cahaya kehidupan, cahaya penerang diri. Itulah Nur Muhammad Rasulullah. Itulah ruh kerasulan. Itulah yang bersaksi, itulah yang melebur, itulah yang menyaksikan Allah. Itulah yang betul-betul mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Itulah yang betul-betul hamba. Itulah yang betul-betul yang sesungguhnya. Itulah yang dikehendaki sesungguhnya manusia itu untuk melebur kepada Muhammad, untuk melebur kepada Nur Muhammad, untuk mempanakkan dirinya kepada Nur Muhammad, kebenaran sejati, guru sejati.
Maka yang dimaksudkan Muhammad Rasulullah itulah Nur Muhammad yang ada pada diri setiap umat-umat individu masing-masing. Nah, jika sudah mengenal dan mengetahui Ahmad tadi, Nur Muhammad tadi, maka mesrakan sampai kita lebur kepada kesadaran Ahmad, Nur Muhammad tuh ruh kerasulan. Itulah yang menjadi pewaris Rasulullah. Itulah menjadi rajanya manusia. Raja manusia. Artinya Malikin Nas, rajanya manusia. Tapi bukan hanya mengenal, bukan hanya paham, bukan hanya duduk saja satu kali, mendudukinya saja atau memakai saja cuma sebentar, tapi dipakai terus, dileburkan keakuan Adam kita kepada itu tadi. Karena yang paling susah ini adalah mengislamkan rohani. Kalau jasad itu masih bisa kita KTP Islam, karena Islam keturunan daripada orang tua kita. Coba saja, mungkin bareng tahu orang tua kita non muslim, kita belum tahu juga. Ada yang mu'alaf, ada yang memang ini. Ada yang memang dapat hidayah, ada yang juga tidak. Nah, kita ini tidak tahu kan. Nah, makanya kita tidak boleh menghina orang-orang yang di luar daripada keyakinan kita, karena memang segitulah kemampuan dan petunjuk mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, pewaris Rasulullah itu seorang manusia pilihan yang sudah mencapai kesempurnaan kesadaran sejati, yang sudah menjadi melebur kepada Nur Muhammad, yang akan menjadi tangan dan kaki Allah di muka bumi, dan akan menjadi pemimpin langit dan bumi pada sekarang ini. Itulah pewarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Malikin Nas, raja daripada manusia. Maka itu tadi tidak hanya dipahami, tidak hanya dikenal Nur Muhammad itu, dimesrakan terus-menerus sampai meleburnya keakuan Adam itu. Sampai kita bertemu orang itu tidak ada rasa lagi dalam pandangan kita itu ada orang. Tidak ada lagi dalam pandangan batin kita, dalam pandangan rahasia ini kita ada, orang ada dan sebagainya. Tapi kalau dipakai berdebat lancar kita. Wujuduka zambung. Ada wujudmu syirik. Kamu syirik, mengaku ada begini-begini. Kita mampu menembak orang. Kita mampu mengatakan orang, oh kamu itu masih oh itu masih ini. Kita mampu prasangka, praduga. Kita mampu menghujah orang. Bahkan melihat orang, wah derajatmu rendah, ilmumu rendah. Nah, sementara orang belajar ma'rifat, yang betul-betul ma'rifat ya, yang betul-betul ma'rifat, pasti dia bertasawuf, pasti dia bersyariat, pasti dia berakidah. Sehingga ketika seperti itu empat-empatnya jalan, ya, empat-empatnya jalan, ma'rifat, kemudian fikih, tasawuf. Nah, itu jalan. Itu insya Allah ta'ala pasti dia selalu merasa betul-betul dirinya lemah, buta, tuli, bisu, mati. Adam tidak ada. Jadi tidak pernah merasa dalam dirinya mau riya, mau sombong, mau menyebut-nyebutkan ininya dan sebagainya. Untuk apa? Kan kelihatan aja, sebut-sebut ini, sebut-sebut ini, sebut-sebut ini. Saya begini, saya begini, saya begitu, bagana, begono. Jadi kelihatan, bos. Jadi jangan sampai kita itu belajar ma'rifat kok tambah keras hati kita. Belajar ma'rifat kok kita tambah merasa pintar. Nah, ini yang dipatut dicurigai. Ma'rifat apa yang kita pelajari? Ilmunya salah atau prakteknya salah, atau kita yang bagaimana caranya? Apa yang diberlakukan? Apakah kurang barokahnya dan sebagainya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi semua itu perjalanan, Ces. Semua itu adalah perjalanan. Nikmati, resapi, rasakan, sadari, istiqomah sampai mati hissi, mati betulan. Ya, mungkin begitu saudara-saudara.
Lebih dan kurangnya kita juga seperti ini berbicara dan sebagainya, tidak ada yang mengatakan sampai dan sebagainya, tidak ada. Kita semua sama-sama belajar. Kita belajar bersama, kita semua fakir, kita semua bodoh, tuli, bisu. Tidak perlu lagi kita ucap-ucapkan di orang-orang bilang kita ini bodoh, kita ini bisu. Memang iya, orang pun tahu, karena kita tahu diri kita itu yang kitanya ya, diri kita itu yang 20 sifat mustahil itu sangat jelas. Kecuali diri sebenar-benar diri ya Allah Ta'ala. Memang diri kita yang dikhayalkan itu, dimaujudkan itu, diadakan itu, memang itu juga tiada lain daripada Nur Muhammad. Memang tiada lain, tapi lain itu hanya cermin bayangan. Wujud sangka-sangka. Karena kalau kita mengatakan kita ada, kita mengakui satu hak dari kita, maka itu adalah kesyirikan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kitalah yang iblis. Nah, kurang lebih begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.